siapa yang belum pernah kepikir bahwa gereja itu sebetulnya sebuah pemerintahan? Saya ulangi lagi, yang belum pernah berpikir atau mengerti bahwa gereja itu sebuah pemerintahan, bukan sebuah negara, bukan sebuah negara, ya, sebuah pemerintahan. Nah, bedakan negara dengan pemerintahan, ya. Maka itu sepanjang penulisan Perjanjian Lama, Yahweh Tuhan Bapa kita tidak pernah berurusan dengan negara, ya, country, tidak. Tapi Tuhan berurusan dengan bangsa. Nah, itu bedanya. Kalau ada bangsa, berarti ada pemerintahan, tapi bukan dalam bentuk negara. Nah, saudara, maka itu Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu. Berarti ada sebuah pemerintahan. Nah, mudah-mudahan ada beberapa orang yang segenerasi dengan saya. Di sini ada satu, ada dua, tiga, mungkin ingat. Sebelum tahun 80-an, orang-orang tua di Indonesia masih pakai bahasa Belanda sebagian. Nah, saya ingatkan kepada saudara, ingat nggak di tahun-tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, sampai awal 80-an, kalau orang-orang tua kita ada urusan dengan pemerintahan, entah itu KTP, entah itu surat apa, semuanya, pasti orang tua kita berkata, maaf, yang muda tak harus belajar, naar gemeente. Pernah dengar kata itu? Naar gemeente. Iya, ya. Nah, gemeente itu dari bahasa Belanda, akhirnya council kalau Amerika, balai kota, ya. Ini kalau Indonesia di balai kota. Naar gemeente, pergilah ke kantor pemerintahan. Begitu. Nah, pertama kali saya tiba di Belanda tahun 84, saudara, saya baru sadar ternyata kata gemeente dalam bahasa Belanda itu punya dua arti. Satu, jemaat. Kalau Inggris congregation, ya, itu disebut gemeente dalam bahasa Belanda. Nah, di Belanda sampai hari ini kata gemeente juga masih kantor pemerintahan. Nah, itu saya kaget. Hah? Kok bisa begitu? Nah, siapa pernah belajar, supaya tahu yang belum pernah belajar, kata eklesia di dalam bahasa Perjanjian Lama itu adalah pemerintahan kota. Eklesia itu ada sekelompok pria yang duduk di pintu gerbang kota, sekelompok pria, dan itu pria-pria terhormat. Di dalam Amsal 31 ada ayat yang berbunyi demikian. Istri yang begitu terhormat karena tunduk pada suaminya, maka suaminya itu dikenal di gerbang kota. Nah, ada apa di gerbang kota di Amsal 31? Itu duduk, kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, the noble man. Jadi pria-pria nobel, pria-pria terhormat. Itu karena istrinya yang luar biasa. Nah, para pria terhormat yang duduk di gerbang kota, mereka itu yang akan menerima dan menolak siapa boleh masuk, siapa tidak boleh masuk ke negeri itu. Dan urusan apa bea cukai, urusan imigrasi, itu ternyata disebut eklesia. Ada pemerintahan. Nah, saudara, setelah kita ada di masa ini, mengapa Tuhan Yesus permintaannya, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Karena Tuhan ingin pemerintahnya, kerajaannya itu ada di bumi. Nah, perhatikan, saudara yang belum tahu harus tahu hal ini. Ini sangat mengagumkan. Coba saudara buka dulu 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, tapi bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya jelas, bahasa Belanda juga sama, bahasa-bahasa asing yang lain. 2 Korintus 5 ayat 20. Kita ini siapa? Dan mengapa ada kata ini? Ini membuktikan sebuah pemerintahan. Lagi sekali bukan negara. Ya, ayat 20, 2 Korintus 5 ayat 20. Ayo, bahasa Inggrisnya. Siapa mau baca? Ya, saya baca. Ya. Now then, we are ambassadors for Christ. Cukup sampai situ. Ambassadors for Christ. Apa itu ambassador? Duta besar. Duta besar. Saudara jangan main-main. Nah, prinsip duta besar itu ditemukan oleh para scholar, para literatur tertua adanya di Alkitab. Oke. Oh ya, dalam AYT, jadi kami adalah duta-duta Kristus. Tuhan menunjukkan panggilannya melalui kami. Kami berbicara kepadamu demi Kristus. Biarlah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Kami duta-duta. Saudara, ini luar biasa. Sampai pertengahan 90-an, ya, baru peraturan itu ditiadakan oleh pemerintah Indonesia. Dari awal 80-an saya pertama kali ke luar negeri, sampai kira-kira pertengahan 90-an. Ya. Setiap warga negara Indonesia yang keluar negeri lebih dari seminggu itu wajib lapor daftar diri ke Kedutaan Besar Indonesia di negara itu atau konsulat jenderal. Itu wajib. Karena kalau pulang diperiksa, mana kamu tidak lapor. Maksudnya supaya ada perlindungan. Kalau sampai ada apa-apa, ya seperti kejadian perang semuanya, maka data warga negara Indonesia yang keluar negeri dan lapor kepada perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara di mana warga negara Indonesia mengunjungi, maka terdaftar dan itu bisa dilacak kalau sampai ada apa-apa. Sempat ribet juga sih, karena kadang-kadang negara besar seperti Amerika begini, seperti Eropa, ya nggak semua kota ada, sehingga waktu itu saya ribet, harus naik pesawat, harus naik kereta api ke konsulat jenderal terdekat, hanya untuk lapor bahwa saya atau kami warga negara Indonesia ada di negara ini. Nah, Ambassadors for Christ itu adanya di Alkitab. Ini literatur tertua. Saya percepat. Prinsipnya apa? Duta besar, kedutaan besar Indonesia atau kedutaan besar negara apa saja. Saudara, saya ingin tanya kepada semua kita, termasuk yang di sini. Posisi seorang duta besar dengan negara yang diwakili, itu posisinya bagaimana? Dengan kepala negaranya. Sama, equal, sama. Maka itu duta besar ketika menyerahkan surat berkuasa penuh, dalam bahasa Indonesia pakai kalimat ini, ya penyerahan surat berkuasa penuh, duta besar negara A yang akan duduk di pemerintahan negara B tidak boleh diterima oleh wakil presiden. Tidak boleh. Itu penghinaan. Jadi kalau harinya ditentukan calon duta besar ini mau menyerahkan surat berkuasa penuh, ternyata kepala negara berhalangan, harus batal. Karena kalau tidak itu merendahkan. Wih, sampai seperti itu. Nah, apa tugasnya duta besar?
dari satu negara ada 3. Tolong catat ini supaya nanti kita bisa belajar. Maka itu tema yang Tuhan kasih kepada saya sekarang ini untuk belajar. Saudara bisa baca di Facebook, di Instagram. Kalau di Zoom nggak bisa ditulis. Surga mewakilkan dirinya hanya melalui keluarga. Luar biasa Tuhan kasih tema ini untuk kita belajar. Nah, tolong catat. Ada 3 tugas utama duta besar. Bebe, ayo ikut. Nggak usah, nanti saja itu. Maaf, saya ini paling cerewet kalau mau belajar firman, ada orang sibuk di dapur, awas ya. Harus ikut belajar. Ya, oke. Nah, tolong catat. Ada 3 hal utama tugas duta besar. 1, menjadi wakil penuh negaranya. Di negara dia ditugaskan. 2, menjadi pelindung mutlak untuk warga negara dari negara dia ditugaskan. Kalau ada warga negaranya di negara itu mengalami masalah, maka warga negara itu wajib datang dan ditolong, dilindungi, dijamin keamanannya semuanya. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, mengenalkan budaya negaranya, politik pemerintahnya, termasuk kulinernya, makanannya, semua itu diwakilkan di kantor kedutaan besar negara itu. Nah, saya harap saudara ingat tentang 3 hal ini. Culture, ada kata itu. Nah, jadi gini contohnya. Karena kami ada di Amerika, maaf saya memberi contoh Amerika. Kalau ada orang Amerika pengen tahu Indonesia, tapi orang Amerika ini nggak punya uang dan nggak punya waktu, maka satu-satunya cara untuk dia bisa kenal Indonesia, maka dia harus cari kantor kedutaan besar Republik Indonesia di negara Amerika, dan itu adanya di Washington DC atau di konsulat jenderal. Ada berapa konjen Indonesia di Amerika ini? Cuma 2. California sama di Texas. Oh, New York tidak? Enggak. Nah, karena saya tahun-tahun dulu wajib ke kedutaan besar Republik Indonesia di semua negara yang saya kunjungi, maka orang Amerika itu nggak usah repot-repot ke Indonesia karena dia nggak punya duit dan dia nggak punya waktu. Datanglah ke kedutaan besar Indonesia di Washington DC. Nah, di situ ketika dia masuk, di KBRI Washington, begitu turun, ya belum masuk halaman, sudah ada ukiran Bali, patung Dewi Sri, keren sekali. Begitu masuk, langsung ada gapura, ya. Dan begitu mau masuk ke gedung utama, langsung patung Garuda, gede sekali. Nah, saudara, maka dia keliling. Ya, mau terserah mau berapa lama ada di situ. Disediakan buku-buku, majalah, ada DVD, segala macam lah tentang Indonesia. Maaf ini saya cuma ngomong. Saya tuh sampai heran itu. Bau besinya sama dengan Indonesia. Walaupun saya di negara lain. Serius. Saya sudah nggak ngerti kenapa. Masa? Iya loh, nggak percaya. Saya sampai heran. Kok kenapa sih dia orang? Maaf. Nah, jadi kalau orang Amerika itu tidak pernah bisa ke Indonesia, cukup ke gedung KBRI, semuanya ada. Ya, sesekali ada pameran kuliner pasar. Nah, saya berapa kali mengikuti yang di Washington DC. Nah, begitu dia keluar dari KBRI, pasti orang Amerika ini akan berkata, oh, ini toh Indonesia.
Bisa bayangkan? Nah, dengan karena satu-satunya institusi, tahu ya, satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh Tuhan pertama kali di dunia, sebelum negara, sebelum politik, sebelum apa. Tolong catat Kejadian 1, Kejadian 2. Lembaga pertama yang dibentuk oleh surga adalah keluarga. Perhatikan ini. Ini menunjukkan bahwa keluarga itu adalah duta besar kerajaan surga di dunia. Nah, saya persingkat supaya saudara tahu. Jadi kalau ada orang-orang yang kenal saudara dan kenal saya, mereka ingin tahu surga. Tolong, please, jangan dibawa ke gereja. Nanti mereka gak mau ke surga. Karena justru di gereja itu sih, maaf, neraka yang terjadi karena pertikaian, pertengkaran, rebutan uang, rebutan jabatan. Katakan amin kok saudaraku. Jadi kalau ada orang ingin tahu surga, maka semua kita yang sudah menikah harus berani berkata, oh, kamu ingin tahu surga, ayo ke rumahku. Enggak ada yang amin. Amin. Ayo ke rumahku. Serius, itu maksud Tuhan. Nah, apa saja yang terjadi di keluarga kita. Berarti kata etalase, ya tahu ya, etalase itu window shopping, ya. Dulu, sekarang sudah hampir nggak ada karena orang sudah pakai online sekarang. Untuk mengetahui isi toko itu apa, maka di depan toko ada kaca besar dan di situ dipamerkan barang-barang penting yang dijual di toko itu. Sehingga orang itu kalau mau ngelihat isi toko itu apa, ngelihat etalasenya dulu. Nah, ini istilahnya surga, itu etalasenya di dunia adalah siapa? Keluarga. Keluarga. Saudara perhatikan. Maka itu yang sangat dibenci oleh iblis. Bukan gereja. Gereja masih ada sampai hari ini. Di negara komunis yang menakutkan, di negara Islam yang begitu kejam terhadap agama lain, gereja masih ada. Berarti iblis nggak benci gereja. Tapi keluarga, mereka nggak suka. Maka itu dengan berbagai cara, setan itu berusaha menghancurkan surga, yaitu keluarga. Maaf setannya, mereka berhasil atau tidak? Beliau jawab, setan berhasil nggak merusak surga, merusak keluarga? Yes. Berhasil. Ini yang menyedihkan sekali. Maka itu saudara, surga tidak pernah mewakilkan dirinya kepada lembaga apa saja, termasuk sinode gereja. Tidak. Hanya kepada keluarga surga mewakilkan diri. Maka itu 2 Korintus 5:20 jelas. Kita ini ambassadors for Christ, duta besar Kristus yang ada di dunia. Siapa yang mengikuti beberapa kerajaan di dunia, salah satunya itu Jepang. Setiap pergantian kaisar di Jepang, ya, selalu mereka punya nama. Nah, saya ini lupa. Kaisar yang sekarang ini apa namanya saya lupa. Tapi Kaisar Akihito sebelum ini itu namanya kerajaan Seruni, bunga itu. Nah, kerajaan surga yang kita wakili itu namanya kerajaan damai. Betul kan? The Prince of Peace. Nah, saudara perhatikan.
Karena setan itu paling benci perdamaian, maka itu dunia nggak pernah damai sampai hari ini. Dan inilah yang dirampas pertama kali otoritas surga dalam keluarga, yaitu merampas perdamaian dalam keluarga. Maaf saya berkata. Maka itu tidak sedikit, berarti banyak rumah tangga dan keluarga yang tidak ada damai. Betul atau salah? Ini yang menyedihkan sekali. Dan iblis berhasil. Saudara yang baru belajar hari ini tentang konsep ini, tolong catat sederhana sekali. Untuk menciptakan damai dalam keluarga kita, itu nggak sulit. Serius saya berkata. Kenapa nggak sulit? Karena untuk menciptakan damai dan mempertahankan damai dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, hanya diperlukan satu hal, mengampuni. Coba renungkan. Kalau cuma mengampuni, itu adalah konsep damai. Jujurlah, sebetulnya nggak susah, cuma mengampuni. Tapi mengapa dalam praktek kita susah? Ini yang menyedihkan sekali. Ketika pengampunan itu berhasil dicuri oleh si setan. Begitu betul kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang, yaitu si setan itu, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan yang menyedihkan, mereka berhasil mencuri satu-satunya harta yang terpenting. Damai hanya ada kalau kita selalu dan selalu dan selalu mengampuni. Saudara, biarlah hari ini semua kita mengambil keputusan. Oke, saya keluar sebentar. Kalau saudara mendengar, maaf saya pakai istilah bahasa Inggris. Kalau ada orang bicara tentang culture, budaya, itu kan menunjukkan semua bangsa di dunia punya culture. Nah, culture mereka, budaya mereka itulah yang menggambarkan mereka itu siapa. Betul tidak? Culture. Sayang saya tadi lupa mengeluarkan WhatsApp yang saya terima tadi pagi. Karena saya kemarin ketemu satu keluarga yang baru saya kenal. Nah, padahal saya nggak buat apa-apa. Nah, tiba-tiba mereka menulis cerita. Nah, itu kata culture. Saudara, kalau kita tanya, jadi culture-nya surga itu apa? Culture-nya budaya pemerintahan surga itu apa? Tolong catat. Mengampuni. Saling menerima. Tanpa mempersoalkan pendapatnya. Ini luar biasa. Nah, Tuhan ingin culture ini kita kenalkan kepada dunia. Katakan amin. Culture surga ini lewat hidup kita. Maaf, saya beri contoh ya. Tapi jangan ada yang tersinggung kalau saya berikan contoh. Kalau saudara pergi dengan keluarga, siapa saja, baik yang baru kenal maupun sudah lama kenal, baik keluarga dari saudara-saudara kita, keluarga itu pergi dengan anak-anak. Atau suatu kali kita ada di tempat umum, entah di pasar, entah di mall, entah di mana saja. Terus kita itu melihat ada anak-anak yang dibawa oleh keluarga itu. Maaf ya, jangan ada tersinggung. Sering nggak kita melihat anak-anak itu dalam bersikap di tempat umum? Ngerti ya maksudnya? Ada yang sopan bukan?
Ada yang penuh aturan, ada yang nakalnya luar biasa, ada yang begini, ada begitu. Kita ngomong apa? Kalau melihat ada anak-anak yang seperti itu dari keluarga-keluarga yang berjalan bareng kita, atau kita nggak kenal keluarga itu, cuma kita lihat. Anak siapa? Iya, anak siapa itu? Dan itu diajarkan di rumah. Itu culture. Kebiasaan dari orang tuanya. Itu diikuti oleh anak-anak. Satu kali saya lupa, itu tahun 70-an awal yang lalu. Itu pengalaman saya pertama. Saya belum pernah punya pengalaman. Ada seorang mama datang kepada saya, Pak Pendeta tolong doakan. Anak saya ini suka bentak-bentak. Suka teriak-teriak. Aduh, saya pikir kasihan juga ini mama. Ya, anak kok teriak-teriak. Pas saya mau berdoa, kata Roh Kudus ngomong, jangan doakan anaknya, doakan mamanya. Itu pengalaman saya pertama. Nah, saya masih tutup mata. Saya tanya, Tuhan, kok mamanya didoakan? Kan mamanya minta saya doakan anaknya. Ngerti maksudnya? Di situ saya baru kenal pertama. Karena mamanya suka teriak-teriak. Masa manggil pembantu di depan hidung? Bah! Maaf. Ya anaknya pasti ikut. Maaf ya saudara. Nah, sejak itu saya kenal, oh, itu culture, itu budaya. Maka itu Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Sebetulnya singkat. Cuma 3 pasal ini yang sering ikuti saya mengajar, saudara pasti tahu. Saya sangat kagum dengan Matius 5, Matius 6, Matius 7. Enggak usah melihat seluruh Alkitab. Kalau alasan saudara terlalu tebal bukunya, tulisannya kecil-kecil, nggak ada gambarnya lagi. Maksudmu? Maaf. Makanya, lu ada yang ngomong begitu masalahnya. Saya nggak bisa baca Alkitab. Bukunya tebal, tulisannya kecil-kecil, nggak ada gambar. Maaf. Kan ada yang ngomong begitu. Nah, kalau saudara punya alasan itu, dari mana saya belajar? Saudara pasti kaget. Dari Mahatma Gandhi. Waktu saya baca biografinya Mahatma Gandhi, sampai saya lupa di pasal keberapa, saya terpukul, saya shock, aduh sudah. Seharusnya Mahatma Gandhi itu percaya Tuhan Yesus. 2 kali dalam hidupnya dia masuk gereja dan 2 kali diusir. Karena di India itu gereja Inggris yang aristokrat, tau ya, harus pakai jas, harus pakai ini. Nah, Mahatma Gandhi modelnya cuma pakai sari pria, terus sandalnya jangan dijepit lagi. Ditolak. Lalu ada tulisan, itu yang saya buat kaget. Aku percaya Yesusmu, tapi aku nggak percaya kalian. Seandainya murid-murid Yesus menghidupi Matius 5, Matius 6, Matius 7, dunia jadi seperti surga. Itu culture surga. Lagi sekali cuma ada di 3 pasal Injil. 3 pasal di seluruh kita. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Tolong yang belum pernah membaca lengkap, ulang-ulang. Dan itu betul. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu dahsyat. Cuma 3 pasal. Ayo jujur. Kan nggak banyak. Cuma 3 pasal. Apalagi yang suka nonton film, seri, ya, atau sinetron berseri-seri sampai puluhan. Awas kamu. Ya. Cuma 3 pasal. Hidupin. Itu luar biasa. Nah, ayo hari ini kita ciptakan culture itu. Yang selalu dan selalu mengampuni. Nggak sulit. Bisa menerima semua orang. Coba baca Roma 14 ayat 1. Ini salah satu culture surga. Ini salah satu kebudayaan surga. Roma 14 ayat 1.
Roh Kudus menolong kita untuk kita semua menjadi pelaku kebenaran. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang apa? Lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ayat ini. Terimalah orang yang lemah imannya, tetapi bukan untuk berdebat pendapat. TL. Adapun orang yang lemah imannya itu kamu sambutlah, tetapi bukannya dengan maksud berbala-bala. Ini bahasa Melayu. Di dalam hal yang paham. PS. Orang yang tidak yakin akan apa yang dipercayainya harus diterima dengan baik di antara saudara-saudara. Jangan bertengkar dengan dia mengenai pendirian-pendiriannya. TSI. Terimalah dengan baik orang-orang yang kurang percaya penuh tentang kebebasan kita yang bersatu dengan Kristus. Janganlah buang-buang waktu untuk debat pendapat dengan mereka. FIA-nya Filipus. Ini berapa terjemahan yang ada. Jadi kita nggak usah berdebat tentang keadaan orang yang beda dengan kita. Sambutlah dengan gembira setiap orang yang ingin bergabung dengan saudara. Meskipun imannya lemah, jangan mencelanya karena ia mempunyai paham yang berlainan dengan saudara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Ini budaya surga, ini culture. Maka itu berkali-kali saya mengajar. Hati-hati dengan doktrin. Karena doktrin itu selalu memecah belah. Kenapa? Karena doktrin yang dipercaya oleh satu kelompok begitu kuat dipegang, maka mereka akan berkata, kamu salah, aku benar. Nah, itu. Maka itu Roma 14 ayat 1 ini budaya surga. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, belajar kamu dari anak-anak. Betul? Saudara, yang sudah pernah tahu, tapi tidak jadi pelaku bertobat. Yang belum pernah tahu, minta kesempatan dari Tuhan supaya saudara tahu. Saya berkali-kali tahu budaya surga dari anak-anak. Coba. Kalau kita bawa anak kecil ke suatu tempat yang kita nggak kenal, ya, baik suasana itu, orang-orangnya baru kita kenal saat itu. Saya tanya, ini luar biasa. Anak kecil yang kita bawa, begitu ketemu anak kecil lain yang kita nggak kenal, anak kita langsung bagaimana? Itu luar biasa, langsung nyamperin, langsung nyambut. Nggak tanya loh, kamu Jawa atau Cina, kamu Batak atau Ambon, maaf. Anak kecil nggak pernah tanya begitu. Lo betul tidak? Kamu sudah mandi atau belum? Nggak tanya. Lo serius, itu saya belajar lo betul tidak? Ternyata itu surga buat mereka. Ada damai, ada penerimaan. Bahkan, ini yang saya lihat. Ada anak yang secara mata ini kudisan. Tapi anak kecil nggak pernah anggap itu penyakit. Betul? Betul. Kitanya yang ribut. Jangan dekat-dekat. Dia kudisan. Anak ibu kudisan itu apa? Enggak tahu. Terus saudara, itu hal yang luar biasa. Maka itu surga kita lihat ada di dunia anak-anak. Nggak pernah tanya macam-macam. Kita harus ajarkan itu kepada anak-anak kita. Gara-gara kita orang tua ini membudayakan hal yang salah untuk anak-anak itu. Serius ya? Nah, inilah surga. Maka itu kalau sampai ada orang-orang di antara kita yang ingin tahu surga, gimana caranya? Ajak mereka ke rumah kita. Tapi jangan sampai rumah kita amburadul. Betul nggak? Tunjukkan suasana damai. Nggak harus mewah, nggak harus mewah. Itu yang pertama, ya, tugas duta besar. Yang kedua,
lindungi. Betul, kita lindungi. Nah, dari keluarga Korak pasti tahu, Betty kan baru pertama kali ke Amerika, dan hari pertama kami landing di New York, langsung besoknya ke Philadelphia. Saudara, Philadelphia itu satu-satunya kota di dunia yang mempunyai arti the city of the brotherly love. Kota kasih persaudaraan. Maka itu ada jemaat Philadelphia yang ada di Turki sampai hari ini. Dari bahasa Yunani filio, filia, artinya kasih persaudaraan. Nah, Benjamin Franklin, kalau saya tidak salah, mendirikan kota Philadelphia karena dia anak Tuhan. Yang zaman itu zaman perbudakan keras sekali. Nah, di dalam kitab Bilangan, Imam atau Bilangan, Yahweh Tuhan bicara kepada Musa, Musa pilih 6 kota yang disebut kota perlindungan. Wah, itu luar biasa. Kenapa Tuhan milihkan 6 kota dan Musa suruh milih kota itu yang strategis, yang dekat dari banyak kota yang lain, dengan prinsip kalau ada orang berdosa, ada orang jahat, ada budak yang ingin bebas dari majikannya, maka mereka kalau bisa lari ke salah satu dari 6 kota itu, maka mereka dilindungi. Nggak boleh dihukum dulu sebelum diterima dan ditanya kenapa. Saudara, Philadelphia adalah bentuk salah satu dari 6 kota yang ada di kitab Torah. Maka itu ketika Philadelphia didirikan jadi kota pertama, diumumkan ke seluruh wilayah pada waktu itu, budak yang bisa lari dari majikannya dan sampai ke kota Philadelphia, mereka aman. Akhirnya kota itu berkembang menjadi kota pelarian. Dan di kota itulah tanggal 4 Juli 1776 negara Amerika Serikat dilahirkan. Jadi tempat kelahiran negara Amerika Serikat itu ada di kota Philadelphia. Bisa bayangkan. Jadi kota itu zaman itu mewakili surga, di mana ada pengampunan, ada damai, ada kebebasan, ada kemerdekaan. Saudara, ini yang Tuhan rindukan atas kita. Ayo mulai hari ini, rumah kita semua adalah kantor kedutaan besar kerajaan surga di bumi. Nah, ini saya pakai prinsip saya sejak saya mengenal kebenaran tahun 70-an yang lalu. Jadi pernah ada maling masuk ke rumah saya. Saya nggak teriak. Kalau saya teriak, maling, berarti saya camat. Bukan duta besar, itu istilah. Maka itu satu kali ada teman saya pendeta dari Saradan, Madiun, nginap dan pas ada maling, dia kaget. Daniel, kok kamu nggak ngapa-ngapain? Ya, aku kan duta besar, bisa nerima. Saya ajak makan. Iya, karena saya duta besar, serius. Jadi kalau ada pencuri masuk, jangan kita usir. Jadi jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Maka kita harus terima. Opportunity ya. Bukan opportunity, ya kesempatan untuk mereka diselamatkan. Ya karena prinsip ini. Jadi kedutaan besar punya immunity. Pernah dengar kata ini? Kekebalan diplomatik. Suaka. Sekarang perhatikan. Literatur tertua yang dipakai oleh semua kedutaan besar negara apapun di dunia yang punya kekebalan diplomatik bisa melindungi orang jahat hanya Alkitab. Enggak ada buku lain di dunia yang menunjukkan. Maka itu kalau keluarga kita yang di dalam rumah aja kontok-kontokan, saling benci nggak mengampuni, bagaimana culture surga bisa dikenal oleh dunia ini?
Maka itu ingat baik-baik bagaimana si jahat itu merusak. Sebab itu suruh apa kita? Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini prinsip. Accept one another. Saudara yang belajar psikologi akan tahu. Di dalam psikologi, orang disebut sakit bukan karena bakteri, bukan karena virus, bukan karena penyakit lain. Tetapi karena nggak diterima. Sakit loh orang nggak diterima. Orang ditolak itu sakit. Maka itu budaya surga adalah kita menerima siapa saja. Kalau tadi Roma 14:1 tanpa memperdebatkan pendapatnya. Nah, bagaimana cara kita bisa menerima seorang akan yang lain? Ada standar yang Tuhan kasih. Seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa. TSI ya, saya lanjut. Oleh karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umatnya, hendaklah kalian juga saling menerima satu sama lain sesama saudara-saudari seiman, supaya Tuhan dipermuliakan. Maaf saudara, Tuhan paling gak suka kepada orang yang rasialis, cadar. Kenapa? Karena kita ini tidak pernah diberi hak oleh Tuhan. Ya, yang belum pernah dengar ini dan baru kali ini supaya semua saudara mempraktikkan. Satu-satunya hak yang tidak pernah Tuhan berikan kepada manusia cuma satu. Yang lain silakan, Tuhan nggak pernah campur. Tapi satu ini dia tidak pernah serahkan kepada kita, yaitu hak untuk memilih. Ketika kita dilahirkan, ketika kita akan dilahirkan, Tuhan tidak pernah tanya kepada kita, Daniel, aku melahirkan kamu ke dunia, kamu milih jadi bangsa apa? Ada nggak Tuhan ngasih yakin? Loh, serius? Tidak. Maka itu suatu kejahatan besar kalau kita membeda-bedakan suku, bangsa, warna kulit, bahasa, budaya. Ini hukum surga yang harus kita kenalkan kepada dunia. Seharian kemarin, ya kami di Amerika ini masih tanggal 1 nih hari ini, 1 Juni. Seharian kemarin termasuk tadi pagi waktu Amerika, Indonesia masih malam. Wah, saya banyak bicara. Saya juga ikut memviralkan. Yang belum tahu supaya tahu. Presiden kita ini presiden yang hebat. Saya percaya Tuhan menyertai Bapak Joko Widodo. Salah satu bukti adalah peristiwa kemarin di Indonesia. Mengapa Presiden Jokowi milih tanggal 1 Juni 2022 kunjungan kenegaraan pemerintahnya ke Ende di Flores. Saudara, ini dahsyat sekali. Wih, begitu Presiden sampai di Ende, orang nyambut luar biasa. Saya masih belum ngerti. Tapi ketika Presiden dengan pakaian adat Flores, tenun Flores, ibu negara juga pakai tenun Flores, ya, tenun yang hebat sekali itu, masuk ke Museum Pancasila. Rumah yang pernah dihuni Presiden Soekarno dalam pembuangannya oleh Belanda, rumah itu masih ada sampai hari ini. Nah, di bawah pohon sukun, yang dikatakan pohon sukunnya juga masih ada, Presiden Soekarno duduk sambil merenung bagaimana membangun negara yang multi etnis, multi bahasa, multi suku. Waduh, dengan ribuan pulau. Saudara, betul-betul luar biasa. Tolong
yang belum dapat video viralnya, ada berapa versi yang kemarin beredar, tolong simpan. Itu buat saya hal yang luar biasa. Mengapa Presiden milih tanggal 1 Juni? Karena Pancasila itu, yang saya sebut kemarin, saya viralkan juga, setelah Alkitab, firman Tuhan, otoritas tertinggi di alam semesta ini, termasuk Indonesia. Maka otoritas kedua yang membuat Indonesia tetap eksis adalah Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila, Indonesia sudah bubar sejak berapa puluh tahun yang lalu. Terus digencet, terus diserang oleh intoleransi. Bahkan terakhir kita lihat, terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat Joko Widodo. Kalau tidak dia, Indonesia jadi seperti Suriah. Sudah tercapek-capek kita. Perang gak habis-habisnya. Nah, Presiden sengaja kemarin untuk menyatakan kepada Indonesia dan dunia bahwa Pancasila itu luar biasa. Saudara, ini perkara serius. Maka itu sila pertama bukan agama yang satu, tidak, tapi ketuhanan. Itu kata-kata hikmat. Kalau bukan dari Roh Kudus tidak mungkin Soekarno bisa menemukan 5 rumusan. Oh, dipikir 5 itu sedikit bro ya. Tapi 5 itu kekuatannya luar biasa. Saudara, ingat, surga sebagai pusat pemerintahan alam semesta mewakilkan dirinya lewat siapa? Lewat siapa? Keluarga. Maka itu semua yang akan menikah, catat bahwa saudara menikah bukan hanya untuk kalian berdua. Setiap pernikahan yang Tuhan hadir itu harus punya dampak untuk lingkungan. Maka itu mari kita jaga rumah tangga kita. Nggak ribet, nggak complicated. Cuma satu. Apa tadi? Mengaku. Supaya damai sejahtera ada di keluarga kita. Hebat ya Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati.